Saudara, Israel dan Amerika sama-sama kompak menyerang Suriah usai kaum pemberontak ini meruntuhkan rezim keluarga Assad di Suriah pada tanggal 8 Desember 2024 kemarin. Padahal saat ini Suriah sedang dalam masa transisi pemerintahan begitu. Apa kira-kira makna dan juga dampak dari serangan Israel Amerika ke Suriah ini? Saya akan diskusikan bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Satrawi, apa kabar, Mas? Baik, Mas Reno, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan gabung di diskusi pagi ini. Jadi kalau sebelum tadi kita mulai, Mas, saya coba dengarkan ada statement yang diberikan oleh PM Israel nih. Netanyahu bilang, kenapa kok Israel tuh membombardir Suriah? Alasannya karena untuk menghancurkan fasilitas militer Suriah, takutnya disalahgunakan sama kaum pemberontak. Nah, kira-kira menurut Mas Satrawi, benar nggak cuma itu alasannya? Atau ada alasan lain, terselubung lainnya misalkan? Ya, saya rasa apapun yang disampaikan oleh Netanyahu dalam menyerang Suriah, bumi Suriah dan keamanan Suriah ini sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional, terhadap kedaulatan, dan Netanyahu tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk menilai persenjataan sebuah negara, termasuk Hmm. negara tetangga yang bernama Suriah, walaupun sekarang dalam keadaan katakanlah tidak stabil akibat pemberontakan dan revolusi yang terjadi. Kalaupun di sana ada persenjataan, itu adalah hak milik dari sebuah negara. Bagaimana kalau logikanya dibalik? Kalau gitu persenjataan Israel harus dihancurkan karena dengan alasan yang sama bahwa itu akan digunakan untuk membunuh warga-warga sipil, dan sekarang dalam konteks Palestina sudah terbukti bahwa Hmm. Netanyahu telah menggunakan persenjataan itu untuk membunuh warga sipil. Berarti kalau begitu Netanyahu juga memperbolehkan negara lain atau pihak lain untuk menghancurkan fasilitas dan persenjataannya dengan alasan yang sama. Jadi inilah menurut saya jangan kita terbiasa dengan hukum double standar. Hmm. Kalau kita tidak ingin diserang maka jangan menyerang. Kalau kita ingin punya kemampuan, orang lain juga punya hak untuk memiliki kemampuan. Jadi sekali lagi pernyataan Netanyahu menurut saya ini pernyataan yang blunder, mencerminkan bahwa dia memang tidak punya visi perdamaian, dan menurut saya ini harus segera ditangkap oleh ICC agar tidak selalu menimbulkan aksi-aksi yang merusak perdamaian. Mas Reno. Oke. Lalu kira-kira apa alasannya? Alasan sebenarnya menurut Anda memang karena Netanyahu ingin menyerang saja kemudian membuat alasan ingin menghancurkan supaya tidak disalahgunakan oleh para kaum pemberontak hanya menjadi alasan saja padahal dia memang pengen nyerang atau bagaimana, Mas Kalau Hatrawi? kalau ingin tahu alasannya sudah pasti alasannya adalah kita ingin damai. Hmm. Kita ingin Israel ingin damai, itu alasan yang wajar. Cuman tindakannya itu menurut saya kita diatur berdasarkan hukum-hukum internasional, hukum-hukum humanitarian, hukum-hukum yang mengikat kita semua. Tidak bisa kita semena-mena atas nama tujuan baik yang kita punya. Kalau ditanya apa tujuannya udah jelas agar Israel terselamatkan daripada potensi serangan yang itu bisa Mhm. muncul dari Syria, yang memang kalau kita baca sejarahnya, Syria itu pada zaman sebelum Arab Spring tahun 2011 salah satu taring daripada negara Arab yang berani dan terbukti melakukan kontak langsung dengan Israel. Dan Hmm. sekali lagi Israel tidak ingin itu terjadi di kemudian hari. Bahkan kalau diamati secara politik, saya sudah sampaikan bahwa di antara pihak yang paling mendapatkan keuntungan besar dari lengsernya Bashar al-Assad ini adalah Israel. Kenapa? Karena Israel itu dengan hancurnya rezim Bashar al-Assad itu ingin menghancurkan yang saya sebut sebagai ekosistem kelompok perlawanan. Hmm. Jadi dia berhasil menghancurkan Hizbullah, banyak persenjataan Hizbullah yang hancur. Dia ingin lebih total lagi penghancuran ini dengan menghancurkan ekosistemnya, dengan menghancurkan jembatannya. Karena walau Oke. bagaimanapun keberhasilan Hizbullah di Lebanon menjadi sebuah milisi yang penuh senjata, walaupun itu juga menjadi pertanyaan dalam tanda kutip, karena saya selalu sampaikan, bayangkan dalam 10 hari Hizbullah sudah kehilangan sekjennya. Walaupun Hmm. secara analisa saya bisa menyampaikan juga kenapa Hizbullah yang katakanlah kuat secara persenjataan lalu kemudian hancur dalam 10 hari, Hmm. sedikit lebih buruk daripada Assad. Assad 12 hari, kalau Hizbullah dalam 12 hari hancur, itu kita tahu penyebabnya adalah karena Israel mampu menembus sistem komunikasi dan jaringan komunikasinya.
sehingga Ya. dia dengan leluasa bisa mengetahui tokoh-tokoh kuncinya ada di mana. Tapi sekali lagi kalau dikembalikan kepada persoalan sekarang yang ditanyakan Mas Reno, Mhm. Israel dalam catatan saya di antara negara yang paling banyak mendapatkan untung daripada lengsernya Bashar al-Assad ini. Nah, oleh karena itu, secara politik saya juga menduga bahwa sebelum operasi kelompok revolusi ini dijalankan pada tanggal 27, saya yakin para pihak di regional, termasuk Israel, termasuk Amerika, memang sudah berada dalam pengetahuan untuk tidak mengatakan terlibat secara langsung tentang operasi ini. Sehingga ini dijalankan dengan lampu-lampu hijau yang sudah diberikan. Bahkan dari awal penggulingan Assad ini berjalan, tanggal Mhm. 27 revolusi itu bermula, itu sebenarnya sudah ada pernyataan-pernyataan. Misalkan Oke. saya baca intelijen Israel sudah melaporkan ke Netanyahu bahwa akan ada gerakan ini, tapi ini positif bagi Israel. Jadi ini sekali lagi tanda-tanda secara politik saya mengamati bahwa ini menunjukkan adanya kompromi di antara kekuatan-kekuatan di regional, bahkan juga global, termasuk Amerika, bahkan termasuk Rusia, bahwa pada akhirnya ya Assad, saya bilang ini Assad dijadikan sebagai musuh bersama. Common enemy, begitu ya. Oke, sudah terjawab apa tujuan Israel untuk menyerang Suriah, begitu. Seperti yang tadi sudah Anda jelaskan. Nah, kalau Amerika, apa tujuannya mereka menyerang? Apa urgensinya bagi Amerika? Israel oke, karena mereka mungkin ada perbatasan tersendiri dengan Suriah. Amerika, apa tujuannya, Mas? Ya, sebenarnya dengan style kepemimpinan Joe Biden ya, yang saya katakan bedanya dengan Trump itu, Joe Biden ini memiliki kayak semacam ambisi nilai. Dia tidak semata-mata bisnis. Dia ingin nilai yang disebut sebagai nilai-nilai Amerika atau nilai demokrasi. Walaupun dalam konteks yang dilakukan Netanyahu hari ini, itu menurut saya blunder ada di Amerika karena dia tidak betul-betul menegakkan nilainya. Ini Hmm. demokrasi dan kemudian kebebasan sipil hanya berlaku kalau itu kepada non-Israel, tapi begitu kepada Israel seakan-akan tidak ada nilai yang sama. Tapi Hmm. kalau dibaca, saya yakin motivasinya adalah salah satunya adalah nilai, dan kita tahu Bashar al-Assad ini sebenarnya memang musuh bagi Amerika dalam konteks kediktatoran yang dilakukan. Dan saya sepakat untuk kita memusuhi kediktatoran yang manapun. Kita harus mendukung itu karena kediktatoran itu adalah hanya menghancurkan masyarakat sipil. Dan Tapi ini kan juga. sudah lengser, si Assad kan sudah lengser. Kenapa Amerika masih nyerang, Mas? Ya, kalau sekarang kan kalau masih nyerang karena ingin memastikan keamanan masing-masing. Jadi Hmm. selain kepentingan soal nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Amerika, juga ya tentang kepentingan ekonomi, kepentingan militer yang Amerika memang semenjak dari tahun 2011, saya menyebutnya sebagai krisis Syria Jilid 1 itu sudah terlibat. Bahkan Amerika yang mempersenjatai kelompok-kelompok perlawanan terutama dari basis Kurdi yang itu nanti Ah, dan nanti akan lebih jelimet lagi kata orang Malang, Mas Reno, karena istilahnya ini musuh, teman dalam iya, satu iya. lingkaran tapi musuh di lingkaran yang Ber- yang lain. berbeda. Ah. Sebagai contoh dalam konteks Assad, kemudian katakanlah apa namanya, Hayat Tahrir Syam dan Israel. Ini kan sebenarnya mereka sama-sama musuh, tapi sekarang mereka bersepakat bahwa yang musuh utama itu adalah Bashar al-Assad. Hmm. Itu musuhnya. Padahal kalau kita cek apakah Israel tidak akan ada masalah dengan HTS? Sekarang mungkin tidak, tapi jangka panjang itu menurut saya potensi masalahnya adalah kuat. Kenapa? Jangankan kepada kelompok perlawanan seperti HTS ya, Ah. atau malah disebut sebagai kelompok teroris misalkan. Masyarakat biasa aja di Timur Tengah kalau ditanyakan tentang Israel itu susah untuk menjawab dengan jawaban yang netral dan rasional. Artinya Berarti apa? tergantung kepentingannya ya, Mas ya? Sangat kuat ininya apa namanya permusuhannya. Nah, sekarang mereka di apa namanya dibawa dalam kondisi kepentingan bersama yaitu memusuhi Assad. Dan kalau baca statementnya sekarang yang disampaikan oleh HTS Al-Jaulani bahwa mengatakan ini Syria tidak akan terlibat dalam perang yang lain. Ini indikator Hmm. menurut saya bahwa ini mungkin untuk sementara memang dia tidak akan nyerang Israel. Walaupun, nah ini, Israel hari ini sudah betul-betul bukan hanya memberikan pernyataan yang melanggar kedaulatan negara lain, tapi secara perbuatan dia sudah melanggar kedaulatan dan kemerdekaan Syria, yaitu Hmm. ketika dia menganeksasi atau mengambil yang disebut sebagai wilayah penyangga di perbatasan di antara Syria dengan Israel yang Oke. dulu
adalah justru diberikan kepada PBB di bawah UNDOF ya, Ya. United Nations Disengagement Observer Force. Jadi itu yang dulu menjaga, tapi sekarang karena sudah dianggap sudah Syria hancur, Hmm. bukan betul-betul matikan tetangga. Kalau kita bertetangga yang baik, itu kata orang Malang itu sama tetangga yang lagi masalah. Hmm. Bukan justru tetangga masalah lalu di bagian rumahnya. Nah ini Oke. perilaku Syria sekarang bermasalah, Assad bermasalah, tapi kita nggak punya hak atas nama demokrasi untuk mengambil sebagian hartanya, mengambil sebagian tanahnya, walaupun sekali lagi memang dahulu terjadi katakanlah sengketa, karena walaupun ada sengketa di antara Israel dengan Syria Syria. tentang dataran tinggi Golan, tapi sudah ada kesepakatan yang melibatkan PBB, bahkan melibatkan Amerika dan juga Uni Soviet waktu itu untuk Oke. kesepakatan yang disebut sebagai kesepakatan tahun 74 itu. Oke, Mas Satrawi, kita tahu nanti Januari akan ada peralihan kepemimpinan Amerika ya dari Biden ke Trump. Nah, ketika hari ini Amerika menyerang, juga ikut-ikutan nyerang Suriah, kira-kira nanti di bawah kepemimpinan Trump, apakah Amerika juga akan mengambil sikap yang sama atau ada perbedaan? Ya, kalau saya mengikuti pola dari Presiden Joe Biden dengan Trump, sebenarnya perbedaannya, katakanlah Trump ini banyak hal-hal yang tak terduga. Kebijakan-kebijakannya tak terduga, bahkan kadang-kadang kurang kompatibel dengan nilai-nilai Amerika. Tapi dalam konteks Syria, kemungkinan ada perbedaan. Yaitu Hmm. dan juga perang Israel secara umum, yaitu bahwa Trump tidak ingin terlalu ikut campur di dalam urusan urusan seperti yang terjadi di Syria. Bahkan dia malah berjanji ingin bagaimana Israel dengan Hamas itu segera damai sebelum dia memimpin, sebelum dia menjabat nanti di bulan Januari. Jadi Oke. mungkin akan ada perbedaan, walaupun saya selalu sampaikan dalam konteks Israel, terutama untuk kemenangan Israel, saya tidak atau minimal saya skeptis di situ akan ada perbedaan yang jelas. Tapi mungkin caranya berbeda, tapi eh, apa namanya apa namanya nilai nilai keberpihakan kepada Israel tidak akan pernah berubah menurut saya. Oke, baik. Jadi kalau kita melihat serangan Israel dan juga Amerika ke Suriah dan dikaitkan dengan Suriah saat ini sedang dalam masa transisi pemerintahan, kira-kira ini akan berpengaruh atau tidak? Memperlambat, mempercepat, atau seperti apa, Mas? Ini yang pertama menurut saya walaupun sekali lagi dalam konteks kepentingan nasional dan Amerika sendiri dibenarkan oleh kepentingan mereka sendiri, tapi Mhm. kalau kita masuk dalam konteks kepentingannya Suriah, terutama kalau mereka memang katakanlah betul-betul peduli dengan rakyat Suriah, maka menurut saya ini bisa menjadi beban bagi Suriah yang akan terbentuk, bahkan juga bagi kelompok katakanlah Hayat Tahrir Syam atau Hmm. HTS yang sekarang menjadi komandan daripada kelompok perlawanan ini. Kenapa? Karena misalkan terkait dengan serangan Israel yang membabi buta, lalu kemudian dia masuk ke wilayah Syria. Ini kan Hmm. akhirnya menimbulkan reaksi. Ya. Banyak negara Arab termasuk Al-Azhar mengecam itu. Dan kalau ini dikecam, maka nanti akan timbul friksi. Friksi artinya begini, kalau kelompok revolusi juga tidak mengecam kepada apa yang dilakukan Israel, ini akan membuat legitimasi, akan membuat kepercayaan masyarakat Arab dan mungkin sebagian masyarakat Syria kepada para pihak di dalam koalisi baru ini itu Hmm. akan menjadi menurun. Hmm. Dalam pengertian jangan-jangan memang dianggap bahwa pemerintahan baru kita ini justru tunduk dan mengabdi kepada kepentingan Israel dan Amerika. Nah, itu Hmm. akan menjadi soal, akan menjadi apa namanya ya, kekuatan dan pemerintahan yang tidak kuat, minimal di mata warga Arab yang mengikuti perkembangan. Sekarang sekali lagi negara-negara Arab termasuk di Teluk bahkan Al-Azhar bersikap sangat keras mengecam apa yang dilakukan Israel dalam bentuk menduduki tempat penyangga atau wilayah penyangga yang selama Ya. ini itu masuk di dalam kesepakatan di antara Israel dengan Suriah untuk tidak diduduki atau ditempati oleh kedua belah pihak, baik Syria maupun Israel. Dan dalam kondisi yang tidak stabil seperti sekarang, justru Israel memanfaatkan keadaan, dia Ya. masuk di situ termasuk menyerang. Nah, sekali lagi, kalau memang ada katakanlah kesepakatan tertentu di antara kelompok revolusi dengan Israel sekalipun, itu tidak akan membantu bagi kepercayaan yang dibutuhkan sekarang oleh
masyarakat Syria, oleh pemerintahan baru Syria. Nah, sementara kalau mereka terus menyerang dan tidak ada tanggapan, otomatis akan ada pertanyaan, kenapa ini para pihak yang akan membentuk pemerintahan baru di Syria kok tidak memberikan statement, tidak Hmm. memberikan sikap kepada agresi, kepada serangan yang sudah nyata-nyata dilakukan oleh Israel. Dengan tidak ada statement itu artinya merestui berarti. Nah, itu yang akan menjadi kesimpulan-kesimpulan publik dan sekali lagi itu tidak mendukung bagi upaya Hmm. Syria hari ini yang membutuhkan kesatuan nasional, membutuhkan sebuah kepercayaan di antara satu pihak dengan pihak yang lain. Terkecuali Oke. kalau memang sekali lagi rumusnya adalah mereka nggak punya kepentingan dan kepedulian dengan Syria. Mereka hanya berkepentingan dengan kepentingannya sendiri, Israel sendiri dan Amerika sendiri. Kalau itu yang dilakukan ya orang juga bisa paham memang begitu apa namanya eh, kebijakannya gitu yang mereka lakukan. Oke, Mas Satrawi, kita tahu bahwa HTS ini ada di balik perebutan atau penggulingan rezim Assad begitu ya di Suriah. Dan Ya. kita tahu pentolan dari HTS adalah Abu Muhammad Al-Golani begitu. Apakah ini bisa dimaknai besar kemungkinan bagi Al-Golani ini untuk menjadi pimpinan Suriah berikutnya? Ya, sebagai modal modal awal, saya rasa paling tidak Al-Golani cukup punya modal tinggi untuk Hmm. tidak mengapa. Kalau di kalangan kelompok revolusi atau kelompok oposisi mungkin malah yang paling tinggi. Cuman nanti kalau kita belajar dari negara-negara yang pernah dilanda Arab Spring, maka membangun pemerintahan baru pasca pasca apa namanya dikuasai oleh kelompok atau kekuasaan otoriter seperti Assad itu tidak selalu mudah. Dan Hmm. saya selalu sampaikan bahwa sampai hari ini dari negara-negara Arab yang pernah dilanda Arab Spring itu mungkin hanya Tunisia yang Hmm. lumayan berhasil. Yang lainnya malah menurut saya berat. Kita lihat Libya itu sampai sekarang perang eh, apa namanya di dalam luar biasa. Mesir yang sempat bagus tapi justru sekarang kembali kepada kelompok militer ya. Dan menurut saya Syria hampir pasti juga akan mengalami dinamika-dinamika yang tidak mudah. Dan dalam konteks persaingan internal di masa-masa baru itu, yang Mhm. pertama yang paling punya modal itu yang nanti berpotensi untuk menjadi apa namanya pemenang. Katakanlah salah satunya adalah Al-Jaulani dan mungkin bekas-bekas daripada pemerintahan Basharul Assad. Orang-orang Hmm. partai kan tidak semuanya ini apa namanya di keluar, tidak semuanya meninggalkan Syria. Malah yang sekarang menjadi pemimpin transisi itu adalah yang juga dulu dipercayai oleh Bashar al-Assad untuk memimpin salah satu wilayah di Syria. Jadi Apakah itu artinya saya kan juga kita juga tahu bahwa PM Suriah itu kan juga yang masih stay ya ya, di Suriah. Berarti apa message dari keputusan PM Suriah untuk tetap berada di situ di Damaskus meskipun sudah dikuasai oleh pemberontak? Message-nya apa di situ? tergantung kita melihatnya dari sisi apa, Mas. Kalau dari sisi katakanlah kekuatan luar yang terlibat regional dan global Hmm. untuk Syria pasca Assad, maka keberadaan tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan Assad itu dimaksudkan untuk meminimalisir jatuhnya korban dan perang. Karena Hmm. kalau sampai nggak ada tokoh-tokoh kunci, katakanlah semuanya kelompok revolusi, kelompok apa namanya bersenjata, itu akan menimbulkan perang yang lebih besar lagi. Jadi tergantung kita melihatnya, message-nya apa. Kalau dilihat dari kelompok katakanlah kelompok luar yang yang terlibat keinginan Surya pasca Asad mungkin ke sana. Tapi kalau dari Asad sendiri atau dari dalam, ya ini kayak semacam semi kudeta, kayak semacam semi bukan kudeta, kayak semacam apa ya? Musuh Sudah dalam selimut. iya, dan itu menurut saya walaupun sekali lagi motifnya apa itu kita masih menunggu puzzle-puzzle berikutnya terbuka. Misalkan sudah mulai ada info dari beberapa sumber di Rusia yang mengatakan bahwa justru salah satu apa namanya pemimpin Rusia sendiri yang minta agar Assad tidak melawan misalkan. Kalau ini benar, ya berarti memang juga ada peran Rusia yang selama ini Hmm. backing daripada Bashar al-Assad untuk ini tidak terlalu berdarah-darah. Motifnya apa? Apakah ini memang betul agar tidak terjadi banyak korban sipil? Nah, itu ya kembali kepada kita masing-masing. Tapi saya yakin negara manapun bertindak apapun di negara lain pasti atas dasar kepentingan nasionalnya. Itu Oke. rumus klasiknya.
Tidak mungkin negara mengintervensi sebuah negeri yang lain Hmm. kecuali soal kepentingan nasionalnya. Kalau benar Rusia mengatakan itu, saya yakin alasan utamanya adalah di situ ada kepentingan Rusia. Kalau Amerika melakukan itu, berarti alasan utamanya karena Amerika juga ada kepentingan di situ. Oke, baik. Mas Satrawi, terakhir. Seperti yang kita bincangkan tadi, salah satu figur yang potensial begitu ya untuk menjadi pimpinan Suriah berikutnya adalah Al-Golani, pimpinan dari HTS. Nah, kita tahu bahwa latar belakang Al-Golani seperti apa. Kemudian tahun 2017 secara umum dia sudah declare bahwa dia sudah putus hubungan ya dan tanda kutip dengan Al-Qaeda. Nah, ini kira-kira seandainya Al-Golani lah yang menjadi pemimpin Suriah berikutnya, ideologi apa yang kira-kira akan ke depan akan diterapkan di Suriah? Iya, saya tidak bisa menghukumi perjalanan orang ke depan ya, karena itu Ya. terlalu banyak faktor. Tapi kalau kita baca dari yang sudah terjadi terkait dengan Al-Golani ini, yang pertama catatan saya, Mas Reno, bahwa tidak mungkin Al-Golani ini diberikan kepercayaan sedemikian besar oleh kekuatan regional bahkan juga global memimpin kelompok revolusi ini, kecuali dia sudah meyakinkan bahwa gerakannya tidak akan mengganggu Mhm. kepentingan pihak termasuk Israel, termasuk Amerika, termasuk Rusia. Jadi saya yakin kalau dia sudah dipercaya, berarti memang dia sudah cukup diterima oleh kekuatan-kekuatan ini. Nah, yang menarik Mas Reno, ini catatan saya yang kedua yang saya bilang tadi, titik sekarang adalah berada pada titik di mana para pihak yang sebenarnya mereka bermusuhan ini, terutama di antara Israel, kemudian kelompok-kelompok perlawanan Islam, katakan begitu, dengan Mhm. Assad ini kayak semacam kompromi untuk menjadikan Assad sebagai musuh utamanya. Nah, persoalannya ini yang saya juga tulis di salah satu koran di Jakarta, ini kelompok seperti Golani, seperti yang ditanyakan tadi, kelompok yang dulu punya track record berkaitan dengan ideologi-ideologi negara, katakanlah negara agama, negara Islam, atau kelompok sejauh mana bisa betul-betul tidak membawa pikiran itu. Kalau Mhm. bagi saya, ini bisa jadi mengulang ya, mengulang apa yang terjadi di Afghanistan ketika kelompok-kelompok Amerika melatih dan mempercayakan kepada Taliban atau bahkan Al-Qaeda. Yang akhirnya di kemudian hari itu bisa menimbulkan yang disebut sebagai senjata makan tuan. Karena Hmm. ketika ini sudah menjadi terorganisir dan berkuasa, bukan justru terus memusuhin katakanlah Rusia waktu itu, tapi justru dia juga menyerang dan memusuhin Amerika sendiri. Saya melihat secara jangka panjang ini ada potensi ke sana. Kenapa? Karena sekali lagi bagi kelompok-kelompok perlawanan Islam yang Mhm. namanya apa namanya negara itu negara Islam terutama itu menjadi cita-cita dan perjuangannya. Dan Israel, nah sebagai kelompok yang dianggap sebagai penjajah itu hampir tidak ada yang bisa menerimanya kecuali apa namanya kita sepakat dengan kesepakatan-kesepakatan moderat bahwa Israel harus ada dan kelompok Hamas juga apa namanya Palestina juga harus merdeka sehingga Mhm. mereka semua harus saling damai. Itu pikiran paling paling moderat, tapi sekali lagi kelompok-kelompok keras termasuk di Islam tidak bisa menerima itu. Karena bagi mereka Israel itu adalah orang yang menjajah. Jadi mereka pikir harus dihabiskan, harus Hmm. dihilangkan. Tidak boleh ada tempat bagi Israel. Sekali lagi yang moderat itu hanya yang mau menerima kedua belah pihak. Israel diterima di situ dengan berdampingan secara damai dengan Palestina yang merdeka. Oleh karena itu catatan saya yang terakhir Mas Mas Reno, sekarang mungkin kita bisa baca bahwa dalam konteks sekarang ini adalah menguntungkan Israel dengan lengsernya Assad ini karena sekali lagi dia mendapatkan hancurnya ekosistem perlawanan terutama Mhm. yang Syiah dan memang sekarang katakanlah HTS sendiri itu memusuhin Syiah tapi jangan lupa bahwa di antara kelompok-kelompok yang di luar Syiah termasuk Sunni itu juga memusuhin Israel. Nah, yang potensial ke depan terjadi adalah kalau di antara militan Syiah dengan militan Sunni sama-sama memusuhi Israel. Sebenarnya Hamas hari ini sudah menjadi salah satu contoh kecil dari kemungkinan itu. Hamas itu kelompok Sunni, minimal dilihat dari pendiriannya, tapi dia Oke. bisa bekerja sama dengan kelompok perlawanan Syiah, Hmm. yaitu Iran dan Hizbullah. Dan sekali lagi sekarang ini semuanya berjalan dalam kepentingan dan kemaslahatan Israel. Bahkan Israel menyerang ke sana pun nggak ada yang apa namanya melawan. Statement. Hmm. Ya, bahkan dia menduduki tempat perbatasan itu juga nggak ada yang statement, tapi saya yakin
kalau Israel tidak mengubah sikapnya, pada akhirnya akan mendapatkan sikap yang keras dari orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil itu. Demikian, Oke, Mas. baik Mas Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, terima kasih untuk diskusi dan juga analisisnya pada kesempatan kali ini. Kita nantikan bagaimana dinamika di Timur Tengah, khususnya di Suriah, kaitannya juga dengan Israel, bagaimana perkembangannya nanti kalau ada update, mungkin kita akan diskusi lagi. Mas, makasih Mas Satrawi untuk waktunya. Dan Sama. saudara, kita akan diskusikan lanjut di kolom komentar. Mungkin bagi Anda yang ingin punya pendapat-pendapat pribadi terkait dengan dinamika di Timur Tengah, di Suriah, dan seterusnya, bisa banget. Saya tunggu komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa, salam SCTV.